Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dan kepala sekolah dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami di channel Taipabu 15. Pada kesempatan ini kami akan membahas informasi yang cukup penting tentang kepala sekolah, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, tentang syarat yang harus dipenuhi oleh guru yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah. Apakah semakin mudah ataukah semakin sulit syarat yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah? Mari kita bahas bersama. Ya, ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Permendikbudristek ini baru dikeluarkan di Jakarta pada bulan Desember tahun 2021 yang lalu. Di Permendikbud ini disebutkan salah satu yang paling penting adalah tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru apabila akan ditugaskan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan. Apa syaratnya? Mari kita simak dan kita bahas bersama teman-teman. Iya, di bab 2 di Permendikbudristek 40 ini, di bab 2 disebutkan persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Pasal 2 ya, yang pertama itu, guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau S1 dan atau diploma 4 D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Di poin pertama ini jelas ya, bahwa seorang guru yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah itu paling rendah harus memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi. Yang berikut di poin B ada memiliki sertifikat pendidik. Jadi seorang guru yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah itu sudah harus selesai mengikuti PPG dan memiliki sertifikat pendidik. Kemudian di samping sertifikat pendidik, seorang guru juga harus memiliki sertifikat guru penggerak, sudah selesai dan lulus, dinyatakan lulus mengikuti program sekolah guru penggerak, sehingga sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Dan sertifikat guru penggerak ini menjadi salah satu syarat apabila seseorang akan diangkat atau ditunjuk atau ditugaskan sebagai kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Yang berikut memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus sebagai PNS. Di sini jelas ya, pangkat paling rendah penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B bagi yang berstatus PNS. Dan jika yang tidak berstatus PNS, maka pada poin D ini tidak akan memiliki pengaruh ya. Kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Guru ahli pertama bagi guru P3K ya. Jadi di Permendikbud ini guru P3K itu boleh menjadi kepala sekolah asalkan memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Kemudian yang berikut memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Di sini juga sudah jelasnya ya. Penilaian kinerja guru atau PKG-nya itu 2 tahun terakhir harus paling rendah memiliki nilai baik selama 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan atau komunitas pendidikan. Kemampuan manajerial ini kemampuan pengalaman organisasi ya, di sekolah atau di organisasi pendidikan atau di komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan ini misalnya di MGMP atau forum kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
Ya, jelas bagi seorang yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah, dia harus punya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Kemudian tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di poin J ada tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Dan di poin terakhir, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Jadi usia maksimalnya dibatasi di umur 56 tahun, tapi di usia minimalnya tidak ada ya. Di usia terendahnya tidak apa ya, tapi usia tertinggi dibatasi pada usia 56 tahun. Bagi syarat bagi seorang guru akan ditugaskan sebagai kepala sekolah. Kemudian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf D dan huruf E dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Jadi pada poin B ini tidak memiliki serdek, ini tidak berlaku untuk guru di sekolah swasta ya, tidak berlaku. Kemudian poin D juga tidak berlaku untuk sekolah swasta, dan poin E juga tidak berlaku untuk sekolah swasta. Oke, baik teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya bagikan pada kesempatan ini. Jika berkenan jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungan teman-teman dan dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.